Lanjut kita bahas sains yang ada di anime Dr. Stone episode 18 sama 19. Kita akan lihat sebenarnya seberapa akurat sih fakta sains yang disampaikan di anime ini. Dan juga aku udah nyiapin 10 buah buku judulnya kartun fisika untuk giveaway. Lebih lengkapnya nanti ada di akhir video ya untuk giveaway. Bikin pedang katana. Wow, sebenarnya secara infrastruktur yang udah dicapai Senko sejauh ini bisa dibilang kalau bikin katana itu emang gampang, karena kan pada intinya bikin pedang itu sama aja kayak bikin logam biasa. Hanya saja nanti ada perlakuan khusus pada nilai suhunya sama harus ditempa gitu. Di sini dijelasin kalau suhu untuk manasin katana itu 1200. Nah, yang perlu diperhatiin 1200 di sini ini adalah suhu dalam Fahrenheit, atau kalau dalam Celcius berarti sekitar 650 derajat Celcius. Biasanya dari referensi yang udah aku baca ini tadi, rentang pemanasan suhu untuk katana itu adalah sekitar 350 sampai 1350 Fahrenheit. Pada suhu ini pengotor-pengotor yang ada di dalam logam itu gampangnya pada lemah, dan ketika dipukul-pukul ini nanti pengotornya bisa lepas dengan lebih mudah. Terus ketika pengotornya ini dihilangin atau dikurangi, pedangnya nanti ini bisa jadi lebih kuat dan lebih ulet. Mantap prosesnya. Oke. Bagian ini ngerevisi pembahasanku yang di video sebelumnya. Kemarin kan aku bilang kalau bikin masker gas itu nggak perlu, karena ngambil asam sulfatnya bisa aja ngambil dari jauh gitu, pakai kail atau apa. Tapi sekarang kita lihat ternyata masker gas ini emang sangat berguna. Ini kalau nggak ada maskernya kan bahaya. Maaf ya Senko, kemarin salah paham aku. Tapi nih ya sebenarnya harusnya gas hidrogen sulfida ini tuh nggak seberbahaya saat gasnya ada di dekat danau. Gas itu kalau dia di udara, dia kan lama-lama akan menyebar nih. Contohnya ya kayak kentut lah. Kan kentut itu kalau di deket tempat keluarnya itu kan bau, tapi kalau semakin jauh gasnya ini akan nyebar jadi tipis konsentrasinya dan nggak kecium lagi. Dan harusnya ini pun sama kayak gini untuk hidrogen sulfida. Ini kan posisinya jauh dari danau, dan walaupun ketiup angin harusnya dia ini udah menyebar dan jadinya nggak begitu mematikan. Dan karena nggak begitu mematikan, harusnya anak buahnya Hyuga ini pun nggak langsung mati seketika kayak gitu. Kalau dipikir lebih detail sih kayak gitu sebenarnya, tapi nggak apa-apa, mungkin ini dibikin kayak gini, dilebih-lebihkan biar lebih ngena aja gitu loh, biar ceritanya lebih seru. Dan oh iya, satu lagi, sebenarnya gas hidrogen sulfida itu nggak berwarna ya, jadi harusnya Suika itu nggak bisa lihat kalau pas gasnya itu datang. Tapi di scene ini gasnya dikasih warna biru, mungkin ya buat perumpamaan aja sih ini, biar penonton juga lebih gampang lihatnya. Sip. Oke, di sini pada kaget soal ponsel yang bisa dipakai untuk komunikasi jarak jauh. Ya wajar, karena gimana ya, emang untuk orang yang belum tahu ini bener-bener ajaib gitu loh, kayak sihir. Beda banget sama orang-orang yang ada di zaman sekarang. Kalau buat orang-orang zaman sekarang kayak kita, itu kita kayak terlena sama kemudahan yang udah kita dapet, dan kita kayak nganggepnya itu wajar gitu loh. Pakai HP gitu ya gampang, ngechat bentar aja gitu udah nyampe, pakai internet nonton YouTube itu ya gampang. Ya jadi gitu, kita jadi terlena dan menganggap itu wajar. Padahal nih ya, kalau kita coba berpikir tentang gimana cara kerja semua teknologi komunikasi itu, ini tuh bener-bener wow gitu loh. Kalau kita berpikir secara detail kayak gitu, ini tuh beneran rumit dan ajaib banget loh. So makanya wajar banget ketika orang-orang di desa Ishigame ini pada bingung dan takjub ketika konsep ponsel yang bisa komunikasi jarak jauh ini bisa beneran ada di dunia nyata. ありえないもの山盛りよこのロードマップありえなかねえよどんだけ遠くに見えようがな
ルールをたぐれば100億%ゴールにつく。 Oke. それが科学だ。 Oke, ini betul banget. Dan ini emang jadi salah satu bagian penting dari sains itu sendiri. Mau serumit apapun prosesnya, mau sebanyak apapun langkahnya, selama dikerjain dengan benar sesuai kaidahnya, hasilnya ini nanti pasti akan berhasil. Ini pesan yang penting banget dari Senko. Bagus Senko. Dan juga dari peta ini tadi, kita bisa lihat ada banyak banget bahan-bahan yang belum didapat, ada banyak bahan yang susah didapat. Tapi nggak apa-apa, karena ini nanti yang justru bisa bikin jalan cerita di next episode ini pasti bakal lebih seru lagi. Akan ada banyak penemuan-penemuan sains yang bisa kita bahas. Baik, sekarang kita masuk di bagian giveaway. Sebenarnya niatnya aku bikin giveaway ini adalah untuk perayaan 10.000 subscriber. Tapi ternyata ketika aku upload video ini justru udah 20.000 subscriber lebih. Makasih banget buat teman-teman semua. Aku ada 10 buku buat dibagiin ke teman-teman. Di video ini aku nanti bagiin 5 buah buku dan di minggu depan aku juga akan bagiin lagi 5 buah buku. Kali ini bukunya judulnya Kartun Fisika. Ini buku yang bagus banget, beneran. Aku pertama kali baca buku ini itu pas kelas 10. Dan karena buku ini juga aku bisa seneng fisika sampai sekarang. Buku ini itu isinya adalah konsep-konsep fisika yang dijelasin secara menarik dan sederhana lewat kartun. Pokoknya keren banget lah ini. Cara untuk dapetin giveaway buku ini gampang banget. Syaratnya kalian harus udah subscribe, like video ini, sama berikan komentar di bawah. Komentarnya bebas. Kalau syaratnya udah, kalian bisa lanjut buka link scientific.com/giveaway1. Nah, di situ aku ngasih pertanyaan kuis sederhana gitu yang bisa teman-teman jawab di situ. Tinggal ikuti petunjuk di situ aja lah pokoknya. Pemenangnya nanti akan dipilih dari jawaban di situ. Dan untuk nge-submit jawabannya, nanti kalian perlu masukin password. Passwordnya adalah huruf-huruf acak yang aku taruh di pojok sini sepanjang video ini tadi. So, kalian bisa tonton lagi video ini untuk lihat passwordnya. Dan jangan ada yang nulis password ini di kolom komentar, karena kalau nanti ada yang nulis akan aku mute atau bahkan aku blokir. Dan kalau nulis passwordnya pun nanti jadi rugi sendiri, karena saingannya nanti akan jadi nambah. Oke, gitu untuk giveaway-nya agak ribet dikit, tapi nggak apa-apa, biar ada usaha dan bukunya nanti bisa diterima sama orang yang tepat, sama orang yang bener emang pengen buku ini. Sip, gitu aja. Terima kasih udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!